Assalamualaikum semuanya, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Jakarta yang panas dan padat, menjadi saksi ketika sebuah mobil SUV hitam dihentikan secara paksa oleh sekelompok pria berbadan tegap di tengah jalan. Seorang pria berbaju tangan panjang, dengan setelan rapi, langsung maju ke depan, wajahnya penuh arogansi. Dia adalah Rico, seorang debt collector, kawakan yang terkenal bengis, dan tanpa kompromi. "Turun, Pak. Ini mobil belum lunas cicilannya. Kami harus tarik sekarang juga," serunya dengan nada tinggi. Di balik kemudi, seorang pria keluar dengan ekspresi datar. Dia berpakaian biasa, tapi tatapannya tajam dan tenang. Dialah Yogi, anak Kapten Arya, seorang anggota TNI Angkatan Darat. "Apa maksudmu? Mobil ini sudah lunas," kata Yogi dengan nada santai. Rico terkekeh, melirik anak buahnya. "Pak, jangan banyak alasan. Kami sudah dapat perintah dari Lessing. Kalau ada masalah, urus di kantor. Sekarang, serahkan kunci." Namun, Yogi tidak bergeming. Mana surat resmi penyitaan? Mana bukti kalau mobil ini masih ada cicilan? Rico tidak menggubris. Dia langsung memberi kode kepada anak buahnya untuk membuka pintu mobil dan bersiap menarik paksa kendaraan itu. Yogi menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor seseorang. Dia menelpon bapaknya, Kapten Arya yang kebetulan sedang bertugas tak jauh dari situ. Tak butuh waktu lama, suara sirene polisi terdengar mendekat. Kapten Arya, bapaknya Yogi, datang dengan anggota polisi. Mobil berhenti di lokasi. Seorang perwira polisi turun, dan bapaknya Yogi. Kapten Arya dengan senjata lengkap juga turun dan langsung menghampiri. "Ada apa ini?" tanya perwira itu dengan nada serius. "Pak, tolong bantu saya. Orang-orang ini hendak menarik mobil saya tanpa bukti yang jelas." "Saya sudah lunas," kata Yogi dengan tenang. Bapaknya Yogi menjawab, "Tenang saja, biar bapak yang urus. Kamu pulang saja." Rico melotot. "Pak, ini urusan Lessing. Polisi dan tentara nggak perlu ikut campur." Perwira polisi menjawab, sementara Kapten Arya, bapaknya Yogi, hanya berdiri dengan tenang di situ. Memang kalau polisi tidak perlu ikut campur, siapa yang boleh? Ini jalan umum, dan kalau Anda bertindak tanpa dasar hukum, ini bisa masuk kategori perampasan, jawab sang perwira tajam. Rico mulai gelisah. Polisi langsung meminta bukti dokumen dari Rico dan kelompoknya. Dengan ragu, Rico menyerahkan sebuah berkas. Sang perwira membacanya dengan seksama, lalu mengangkat alisnya. "Ini ada yang tidak beres," gumam perwira itu. Ia lalu menatap Rico. "Menurut data ini, mobil ini memang sempat menunggak, tapi pembayaran terakhir sudah lunas 2 bulan yang lalu. Kenapa kalian masih ingin menariknya?" Rico tersentak. Dia langsung menoleh ke anak buahnya yang mulai terlihat ketakutan. Salah satu dari mereka berbisik, "Bos, kayaknya ada kesalahan. Itu mobil udah lunas." Darah Rico serasa berhenti mengalir. Wajahnya yang tadi sombong berubah pucat. Kapten Arya, bapaknya Yogi, menatapnya dingin, sementara sang perwira polisi menunggu penjelasan. Dengan suara terbata-bata, Rico mencoba berdalih. Mungkin ada kesalahan data, Pak. Kami cuma menjalankan tugas." Kapten Arya berdiri di depannya, menjalankan tugas dengan kesombongan dan arogansi, lalu mencoba merampas hak orang mobil anak saya, sudah lunas. Tiba-tiba, Rico menjatuhkan dirinya ke aspal dan bersujud. Di depan bapaknya Yogi, Kapten Arya. "Pak, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau mobil ini sudah lunas. Kami hanya mendapat perintah dari kantor Lessing." Arya menghela napas panjang. "Maaf itu tidak cukup. Ini bisa masuk kategori percobaan perampasan dan penyalahgunaan wewenang. Saya akan pastikan kalian bertanggung jawab." Polisi langsung mengamankan Rico dan anak buahnya untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, bapaknya Yogi, Kapten Arya, menghubungi pihak Lessing untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Rico dan anak buahnya kini duduk di dalam mobil polisi,
Wajah mereka penuh ketakutan. Arya masih berdiri di tempat, tangannya sibuk menelepon pihak leasing untuk memastikan kesalahan ini tidak terulang. "Ya, saya orang tua pemilik mobil ini. Saya ingin bicara dengan manajer kalian," kata Arya dengan nada tegas. Tak lama, suara seorang pria di seberang terdengar gugup. "Mohon maaf, Pak, kami akan cek kembali. Ini pasti kesalahan sistem." "Saya tidak mau dengar alasan. Saya mau Anda jelaskan kenapa orang-orang Anda berani menarik mobil yang sudah lunas tanpa konfirmasi lebih dulu," kata Arya. Di sisi lain, sang perwira polisi menatap Riko dengan tajam. "Kamu yakin ini kesalahan leasing, atau kalian sengaja cari mangsa?" Riko menunduk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Saya cuma jalankan tugas, Pak." Kapten Arya menutup teleponnya dan menoleh ke perwira polisi. "Pak, saya akan datang langsung ke kantor leasing ini. Tolong pastikan mereka bertanggung jawab. Kalau perlu, kita buat laporan hukum." "Baik, Kapten. Kami akan menyelidiki lebih lanjut," jawab perwira itu. Beberapa jam kemudian, Arya tiba di kantor leasing bersama seorang anggota polisi. Seorang manajer bernama Herman menyambut mereka dengan wajah cemas. "Pak Kapten, saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini," kata Herman dengan gugup. "Saya tidak butuh permintaan maaf. Saya butuh penjelasan. Kenapa Riko dan anak buahnya menarik mobil anak saya, padahal sudah lunas?" tanya Arya dengan nada tajam. Herman menghela napas, lalu menyerahkan sebuah berkas. "Sejujurnya, Kapten, kami tidak pernah memberikan perintah penarikan untuk mobil Anda. Riko dan kelompoknya memang bekerja sama dengan kami, tetapi mereka sering bertindak di luar prosedur. Saya juga baru tahu kalau mereka menarik mobil yang sebenarnya sudah lunas." Kapten Arya menatapnya tajam. "Jadi, kalian tidak pernah menyuruh mereka menarik mobil anak saya?" Herman mengangguk. "Benar, Kapten. Kami akan menindak mereka dan memutus kontrak kerja sama dengan mereka." Polisi yang ikut mendampingi Arya menambahkan, "Kalau begitu, berarti ada unsur penipuan dan perampasan dalam kasus ini. Kami akan lanjutkan proses hukum." Di kantor polisi, Riko akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Setelah didesak, dia akhirnya mengaku bahwa dia dan beberapa kelompok debt collector sering menarik kendaraan secara paksa, lalu meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi agar mobil tidak dibawa ke kantor leasing. "Kami biasanya minta uang 10 juta sampai 20 juta ke pemilik mobil supaya mereka nggak kehilangan kendaraan mereka. Uangnya kami bagi rata," kata Riko dengan suara pelan. Perwira polisi menggelengkan kepala. "Jadi kalian memang sengaja menipu orang-orang?" Riko menunduk. "Saya cuma cari makan, Pak." Kapten Arya menatapnya tajam. "Cari makan dengan cara merampas hak orang lain? Berapa banyak korban yang sudah kalian peras?" Riko terdiam. Matanya kosong, seolah tahu bahwa permainannya sudah berakhir. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bukti bahwa Riko dan kelompoknya sudah melakukan aksi serupa lebih dari 10 kali. Beberapa korban bahkan mengaku terpaksa membayar puluhan juta rupiah karena takut kehilangan mobil mereka. Dengan semua bukti itu, Riko dan anak buahnya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penipuan dan percobaan perampasan. Sementara itu, Arya kembali ke rumahnya dengan lega. Kasus ini bukan hanya tentang mobilnya, tapi juga tentang bagaimana hukum harus tetap ditegakkan, bahkan di jalanan yang sering dianggap milik preman. Namun, satu pertanyaan masih mengganjal di pikirannya. Jika Riko bisa bertindak sebebas itu, apakah ada orang yang lebih besar yang mendukungnya? Malam itu, Kapten Arya duduk di ruang tamu rumahnya, menatap langit-langit dengan pikiran yang terus bekerja. Kasus Riko memang sudah ditangani polisi, tapi ada satu hal yang masih mengganggunya. Bagaimana mungkin Riko dan kelompoknya bisa beroperasi dengan leluasa tanpa ada yang mengawasi? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kapten Arya, hati-hati. Riko hanya pion kecil. Masih ada orang besar di balik semua ini." Mata Arya menyipit. Tangannya langsung mengetik balasan. "Siapa ini?" Namun, tak ada jawaban. Hanya tanda pesan terkirim. Arya merasa firasatnya benar. Dia tidak bisa hanya puas dengan penangkapan Riko,
Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang masih bersembunyi di balik layar. Interogasi Riko. Nama baru terungkap keesokan harinya. Arya kembali ke kantor polisi untuk menghadiri interogasi Riko. Kali ini, Riko sudah lebih tenang, tapi masih tampak gelisah. "Baik, Riko," kata perwira polisi yang memimpin interogasi. "Kamu sudah mengakui penipuan dan perampasan. Sekarang kami ingin tahu satu hal lagi. Siapa yang menyuruh kalian?" Riko menelan ludah. Saya tidak bisa bilang, Pak." Arya yang duduk di sudut ruangan ikut berbicara. "Riko, dengar baik-baik. Kamu pikir setelah kamu masuk penjara, orang-orang di atasmu akan peduli? Mereka akan membiarkanmu membusuk di dalam sel. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu adalah dengan berbicara." Riko menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. "Bos besar kami. Namanya Bagas. Dia yang mengatur semuanya. Dia punya koneksi ke beberapa leasing dan bank. Dia yang memberi kami daftar mobil yang bisa kami tarik, entah lunas atau belum." Polisi saling berpandangan. Nama Bagas bukan nama sembarangan di dunia kriminal Jakarta. Dia dikenal sebagai orang yang punya jaringan luas, mulai dari preman jalanan hingga oknum di perusahaan besar. Setelah mendapatkan informasi ini, polisi segera mulai penyelidikan terhadap Bagas. Namun, menangkapnya tidak akan mudah. Bagas bukan tipe orang yang bisa dijebak begitu saja. Dia licik, kaya, dan memiliki orang-orang yang siap melindunginya dengan segala cara. "Kita butuh bukti kuat," kata perwira polisi. "Kalau kita salah langkah, dia bisa lolos begitu saja." Kapten Arya berpikir sejenak. "Apa kita bisa buat jebakan?" Perwira itu mengangguk. "Mungkin, tapi kita butuh umpan." Semua mata tertuju pada Kapten Arya. Dia hanya tersenyum kecil. "Kalau itu yang dibutuhkan, saya bersedia jadi umpannya." Beberapa hari kemudian, operasi rahasia dimulai. Dengan bantuan seorang informan yang berpura-pura menjadi korban baru, polisi berhasil mengatur pertemuan dengan anak buah Bagas. Kapten Arya, yang menyamar sebagai pengusaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan, ikut dalam pertemuan tersebut. Di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta, ia duduk bersama dua pria bertubuh kekar yang mengaku sebagai penyelesai masalah dari Bagas. "Jadi, Pak Arya," kata salah satu pria itu, "Anda butuh pinjaman cepat, ya? Atau ada mobil yang ingin kami bantu amankan?" Kapten Arya hanya tersenyum. "Katakan saja. Kalau saya ingin mengambil mobil dari seseorang yang belum tentu bermasalah, apakah itu bisa?" Pria itu tertawa kecil. "Tentu saja bisa, asal harganya cocok." Arya berpura-pura berpikir sejenak, lalu bertanya dengan santai, "Siapa yang mengatur semuanya?" Pria itu tersenyum licik. "Bos kami, Pak Bagas. Dia bisa atur semuanya. Leasing, bank, bahkan orang dalam di kepolisian." Arya menahan senyumnya. Itu dia, pengakuan yang mereka butuhkan. Tanpa mereka sadari, seluruh percakapan ini direkam oleh tim polisi yang mengawasi dari kejauhan. Malam itu juga, polisi langsung menggerebek rumah Bagas. Pria berusia 45 tahun itu terkejut saat puluhan polisi mengepung rumahnya. "Bagas, kamu ditangkap atas tuduhan penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang," kata perwira polisi sambil memborgol tangannya. Bagas tidak bisa mengelak. Semua bukti mengarah padanya, termasuk rekaman percakapan di kafe yang diambil oleh Kapten Arya. Saat dia dibawa masuk ke dalam mobil polisi, matanya bertemu dengan Kapten Arya yang berdiri di dekat pintu. "Kamu, ini ulahmu?" geramnya. Kapten Arya hanya tersenyum tipis. "Kamu pikir bisa main-main dengan hukum?" Bagas berteriak penuh amarah, tetapi itu semua sia-sia. Malam itu, sebuah jaringan kejahatan besar yang selama ini meresahkan masyarakat akhirnya tumbang. Kesombongan dan arogansi seringkali menjadi awal kehancuran seseorang. Riko yang terlalu percaya diri akhirnya berakhir di penjara. Bagas yang menganggap dirinya tak tersentuh juga akhirnya jatuh. Dari kejadian ini, satu hal yang jelas, hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan uang atau intimidasi. Kapten Arya telah membuktikan bahwa selama masih ada orang yang berani berdiri tegak, kejahatan yang bersembunyi di balik sistem tetap bisa diungkap. Tapi, di luar sana,
Masih banyak bagas-bagas lain yang mungkin belum tersentuh. Dan selama itu masih terjadi, perjuangan belum berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.